silakan masuk Ibu. Assalamualaikum Ibu. Silakan duduk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Nur Hafifah Amalia, dokter yang akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Namun sebelum itu saya akan meminta data Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, nama Ibu siapa? Herlina. Herlina. Ibu Herlina sekarang usianya sudah berapa tahun Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Ibu Herlina sekarang kerjanya sebagai apa Ibu? Guru susi dokter ya. Ibu sekarang sudah menikah atau belum Ibu? Kalau boleh tahu Ibu, pendidikan terakhir Ibu apa Ibu? SD. SD. Baik Ibu, untuk data Ibu sudah selesai. Selanjutnya adalah saya akan melakukan anamnesis atau tanya jawab, di mana setiap informasi yang akan Ibu berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Kalau boleh tahu Ibu Herlina, alasan Ibu Herlina kesini apa Ibu? Ya, nyeri lutut, kedua lutut juga. Nyeri yang Ibu rasakan sejak kapan Ibu? Sejak 1 tahun yang lalu, dalam 2 bulan ini nyeri sekali saya rasakan. Nyeri yang Ibu Herlina rasakan apakah menetap atau hilang timbul Ibu Herlina? Bulan tunggu dan Apakah Ibu Herlina ada bengkak pada lututnya Ibu? ada. Ada juga kita rasa hangat di daerah lututnya Ibu Herlina? Iya, Ada kaku di daerah lututnya juga Ibu Herlina? iya ada. Yang saya rasakan setelah bangun pagi. Kalau misalnya saya kasih skala nyeri tadi Ibu 1 sampai 10, berapa kita kasih nilai Ibu? 9. Tadi Ibu Herlina ini nyerinya semakin bertambah kita rasa saat sedang apa sih? Berjalan dan bekerja. Apalagi kalau saya bertambah lagi kalau saya jongkok. Oh iya. Kalau misalnya yang mengurangi rasa nyerinya Ibu apa? Pada saat istirahat dan setelah minum obat. Kalau boleh tahu Ibu Herlina obat apa yang sudah kita minum? Obat dari warung dokter beli obat itu di warung yang bisa menghilangkan nyeri. Tadi Ibu Herlina mungkin punya cedera sebelumnya. Iya dok, saya jatuh dan terpeleset dan kejadiannya ini sudah bagian lutut saya dok. Kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya pijit. Pernah operasi atau melakukan terapi-terapi tertentu pada lututnya Ibu Herlina? Dan Ada keluarga yang punya kelainan yang sama seperti kita Ibu? tidak ada dok. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu Herlina mengonsumsi alkohol? Tidak dok. Merokok Ibu? Tidak dok. Pernah mengkonsumsi obat-obatan seperti narkoba Ibu? Tidak. Mohon maaf juga Ibu, apakah Ibu pernah melakukan kegiatan seksual sebelum melakukan pernikahan Ibu? Tidak dok. Ibu Herlina punya alergi obat Ibu? Tidak dok. Baik Ibu Herlina, di sini saya akan melakukan tes silang. Yang pertama nama Ibu Herlina, usia 55 tahun, pekerjaan sebagai guru cuci pakaian. Status pernikahan sudah menikah, pendidikan terakhir SD. Keluhan utama berupa nyeri di kedua lutut sejak 1 tahun yang lalu, tapi memberat 2 bulan terakhir. Kemudian nyerinya hilang timbul, ada bengkak, kemudian terasa hangat juga ya Ibu pada kedua lutut. Kemudian Ibu merasakan kaku pada lutut, apalagi setelah bangun pagi. Skala nyeri yakni 9. Kemudian yang memperparah nyeri adalah saat berjalan dan bekerja, terutama pada saat jongkok. Yang mengurangi nyeri adalah pada saat istirahat dan minum obat. Kemudian Ibu konsumsi obat warung Ibu, obat penghilang nyeri. Kemudian Ibu Herlina pernah mengalami cedera yakni jatuh terpeleset pada kedua lutut kurang lebih 1 tahun yang lalu, tetapi hanya dipijat ya Ibu. Baik Ibu, berdasarkan anamnesis yang telah saya lakukan atau tanya jawab kepada Ibu, maka saya memperoleh diagnosa sementara Ibu mengalami osteoartritis dengan diagnosa banding yakni cedera meniskus dan LC. Ada yang mau kita tambahkan Ibu? Bagaimana itu dok? Kira-kira bisa disembuh? Mengenai hal tersebut, mengenai penyakit yang Ibu alami, kami tidak bisa memastikan bahwa hal tersebut dapat sepenuhnya sembuh. Namun kami berusaha sebaik mungkin Ibu agar nyeri yang Ibu alami bisa diminimalisir sehingga tidak mengganggu pekerjaan Ibu. Apakah saya harus dioperasi dok? Kemungkinan besar Ibu harus dioperasi karena melihat penyakit Ibu yang sudah kronis, sudah berlangsung lama,
sehingga kami perlu melakukan tindakan operasi. Namun untuk memastikan hal tersebut, maka saya akan melakukan pemeriksaan. Yakni selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti mungkin ada sedikit ketidaknyamanan pada ibu. Apakah Ibu Herlina bersedia? Insya Allah, Dok. Maka saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior kepada ibu. Namun sebelum itu, ibu bisa ke tempat tidur pemeriksaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah mencuci tangan dan memakai handscoon. Baik Ibu, maaf ya. Yang pertama-tama adalah kita inspeksi, di mana dari awal masuk Ibu ke dalam ruangan, Ibu sudah terlihat cara berjalannya tidak stabil. Kemudian terdapat pembengkakan pada genu dextra dan sinistra, terjadi deformitas lateral atau deformitas varus, dan adanya kelemahan otot. Selanjutnya adalah palpasi, yakni palpasi sendi tibia femoral, di mana kita taruh ibu jari di jaringan lunak di kedua sisi tendon patella. Baik, setelah pasien terlentang dan lutut diregangkan, maka kita tekan patella terhadap femur sambil meminta pasien untuk mengencangkan otot quadricepsnya. Kemudian adalah palpasi semua yang menebal atau pembengkakan di kantong suprapatellar seperti ini. Lalu palpasi bursa prepatella dan bursa anserin di posteromedial dari lutut seperti ini. Lalu the bullseye dengan lutut diluruskan, kemudian taruh tangan kiri di atas lutut dan berikan tekanan pada kantong suprapatellar. Lalu kita pindahkan cairan sendi ke arah bawah. Kemudian the balloon sign, di mana kita letakkan ibu jari dari jari telunjuk tangan kanan di bagian kiri dan kanan dari patella. Kemudian kita dorong ke arah femur. Kemudian the bala tendon sign, di mana kita dapat menekan kantong suprapatellar dan tekan patella ke arah femur seperti ini. Kemudian adalah gerakan fleksi, jadi kita menengkukkan lutut dari pasien. Maaf ya Bu. Kemudian kita ekstensikan. Selanjutnya adalah gerakan rotasi internal, yakni tadi Bu ayunkan kaki kita ke arah tengah. Selanjutnya adalah gerakan rotasi eksternal, tadi Bu ayunkan kaki kita ke luar sambil memperhatikan cairan pada kantung suprapatellar. Kemudian adalah mid maretes, yakni kita pegang tumit dan fleksikan lutut seperti ini sambil melihat bagian dari patella. Lalu kita putar tumit ke arah internal dan ke arah eksternal. Selanjutnya adalah valgus stress test, yakni kita memfleksikan sedikit bagian lutut, lalu 30 derajat kita gerakan kaki ke arah lateral. Lalu adalah valgus stress test, di mana posisinya sama dengan valgus, lalu kita mengubah posisi tangan sehingga satu tangan di bagian media lutut dan satunya lagi mengarahkan ke arah lateral dari pergelangan kaki seperti ini. Selanjutnya adalah anterior drawer sign, jadi kita fleksikan lutut 90 derajat seperti ini. Kemudian kita letakkan kedua ibu jari di bagian medial dan lateral dari sisipan otot hamstring seperti ini. Selanjutnya adalah posterior drawer sign, di mana posisinya seperti anterior drawer sign tadi, namun kita dorong tibia ke arah posterior. Selanjutnya adalah Lachman-Test, ini kita fleksikan kaki 15 derajat, kemudian kita putar ke arah eksternal sambil memegang bagian distal dari femur dan bagian atas dari tibia. Baik Ibu, setelah melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior, khususnya pada bagian lutut, maka saya bisa memastikan diagnosa saya terhadap Ibu bahwa Ibu Herlina mengalami osteoartritis. Harus sudah saya dioperasi karena kebetulan kendala saya itu saya dayanya tidak ada. Begini Bu, kalau misalnya Ibu punya kendala di masalah dana, mungkin Ibu bisa mengambil BPJS terlebih dahulu ya, untuk meringankan biaya Ibu dalam melakukan operasi. Kalau memang Ibu benar-benar tidak mampu, maka saya sarankan Ibu banyak istirahat, mengurangi kegiatan-kegiatan yang berat ya Ibu, seperti mencuci. Jadi Ibu Herlina juga bisa menurunkan berat badan karena antara tinggi badan Ibu dengan berat badan Ibu itu tidak sesuai. Jadi saya sarankan untuk melakukan program untuk menurunkan berat badan dan juga mengingat usia Ibu. Mungkin itu saja Bu saran dari saya. Saya harap Ibu cepat sembuh, sesegera mungkin bisa melakukan aktivitas kembali. Hanya itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.